saja pasti berdoa pada malam hari ini. Boleh diisi yang di belakang atau di depan akan dipimpin oleh Pak Paul. Silakan ke depan Pak Paul. Ayo ke depan Pak Usman dan sebagainya. Ya luar biasa Pak Paul. Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Senang kami dapat melihat dan berkumpul di persekutuan doa Santo Laurentius pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya melihat
Kami bersyukur Tuhan, Kau telah utus putramu Bapak Anto pada malam hari ini kita dengarkan. Inilah saatnya Kau berbicara Tuhan seluas-luasnya dari awal sampai akhir. Biarlah Bapak Anto menjadi saluran berkat bagi kami. Mampukan kami untuk membuka hati. Kami siap mendengarkan firman yang akan kami bangun pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan. Beberapa tahun yang lalu sudah sempat mewarta di tempat ini. Lalu kemudian seminggu yang lalu kurang lebih berorongan menghubungi saya. Pertama-tama saya agak kaget juga gitu ya. Waktunya demikian singkat, tetapi mencoba percaya begitu. Terutama karena malam hari ini itu temanya adalah hidup benar karena percaya ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mencoba gitu ya, taat. Karena saya mau percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah atur gitu ya. Termasuk kalau pada saat ini malam hari ini saya boleh berada di tengah Bapak Ibu Saudara-saudari, om dan tante. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kalau nggak kenalan dulu rasanya kurang gitu ya. Sebagian besar mungkin sempat sudah mengenal gitu ya, kita sudah saling kenal. Tetapi mungkin sebagian yang lain juga alangkah baiknya saya juga memperkenalkan diri lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah keluarga saya, 2 orang anak yang gede, udah nggak di sini lagi Bapak dan Ibu. Saya sangat berhutang budi dengan persekutuan doa di tempat ini ya, atas anak yang paling gede gitu ya. Ini adalah anak yang karena Tuhan juga yang kemudian jadikan dia pelayan juga. Oleh karena kebaikan persekutuan doa di tempat ini, ada Bro Timi dan Bro Roland gitu ya. Cuma sekarang udah ada di Jakarta Bapak Ibu, udah kerja di sana, jadi susah untuk ketemu lagi gitu ya. Ya mungkin sebulan 2 kali dia bisa pulang gitu ya. Dalam hati saya, terima kasih Bro Timi, Bro Roland gitu ya. Jarang banget seorang organis bisa jadi pemusik di persekutuan doa. Tapi saya bisa lihat betapa oleh persekutuan doa di tempat ini, secara khusus Bro Timi dan Bro Roland, dia boleh melayani di persekutuan doa. Lalu kemudian yang paling kecil, sekolahnya nggak jauh dari tempat ini Bapak Ibu, di sini di UPI. Jadi kalau dia persekutuan doa gitu ya, maksudnya dengan KMK-nya, dia kadang-kadang di Laurentius dia cerita, dia pasti kesini kira-kira gitu. Gak tahu kenapa keluarga saya rasanya dekat dengan Paroki Santo Laurentius. Bapak dan Ibu, satu lagi yang saya mau cerita, di Kolumbarium itu ada kakak saya yang nomor 1, usia 40 tahun, dia dipanggil, lalu kemudian ditransferasi dan di sana disemayarkan kakak saya nomor 1. Istri saya seperti dilihat 1 aja gitu ya, tapi cantik Bapak. Ya emang sendirian dia cantik gitu, yang lainnya ganteng semua di rumah. Sekarang tinggal bertiga tapi sih, saya, istri dan anak yang kecil gitu. Malam hari ini Bapak dan Ibu, kita akan bicara tentang yang namanya Allah sumber keadilan sebagai tema besar dari bulan Kitab Suci Nasional. Hanya ada di Indonesia kayaknya yang ditetapkan bahwa bulan September ini bulan
Nggak ada di negara lain barangkali gitu ya. Ada unik gitu ya. Tetapi kita mesti mensyukuri itu. Kenapa soalnya? Satu kesempatan buat kita semua orang Katolik itu sebetulnya. Yang rata-rata mungkin agak jarang baca kitab suci. Tetapi kemudian gereja menjadikan satu keadaan, satu situasi di bulan September untuk coba baca kitab suci gitu ya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian, pasti sering mendengarkan firman, banyak baca kitab suci juga. Ya bulan September menjadi lebih lagi begitu ya. Temanya di bulan September, bulan kitab suci nasional itu adalah sumber keadilan. Kalau ditanya-tanya, dunia di mana kita tinggal, apakah dunia yang tidak adil gitu ya? Sampai kemudian sebagian di antara kita mungkin barangkali ada terbersit satu perasaan. Kok saya keadaannya seperti ini, beda dengan yang lainnya. Kok saya kurus, berarti ini gemuk gitu. Kenapa gitu? Apakah nggak adil gitu? Enggak sih, bukan karena berarti ini makmur, saya nggak makmur, enggak gitu. Mungkin saya lebih diet gitu ya. Sama sih bro, ini nggak terlalu gemuk. Tapi di balik saya gemuk gitu ya. Bapak Ibu, keadilan itu kadang-kadang dipertanyakan oleh kita. Dan di bulan September ini kita coba membahas itu. Tetapi pada malam hari ini, kalau Bapak dan Ibu ada yang mengikuti bulan kitab suci nasional di lingkungan begitu ya, ditambah dengan di persekutuan doa, karena ini juga luar biasa. Persekutuan doa Laurentius itu mencoba membahas tema bulan kitab suci nasional itu di dalam persekutuan doa gitu. Dan malam hari ini temanya itu adalah tentang yang namanya hidup benar karena iman gitu. Kalau 2 minggu yang lalu harapan dalam kesulitan, lalu kemudian seminggu yang lalu pemulihan dosa manusia, dan malam hari ini kita bicara tentang hidup benar karena iman gitu. Saya melihat hidup benar itu juga kita bisa equalkan dengan orang benar. Jadi hidup benar karena iman. Orang benar hidup karena iman gitu. Agak merempet, agak mirip begitu. Siapa di sini yang tahu persis gitu? Apa bedanya orang benar sama orang baik gitu? Benar dan baik sepertinya sama bagusnya ya. Tetapi kalau kita ambil kacamatanya Tuhan sendiri buat kita gitu ya, maka Tuhan memilih orang benar gitu ya. Lama kemudian saya temukan bahwa banyak orang baik gitu ya, tetapi belum tentu benar. Nah malam hari ini kita sama-sama akan mendalami yang namanya hidup benar gitu. Kita menjadi orang benar. Tetapi karena apa gitu? Karena iman. Karena iman. Inilah yang akan kita bahas. Bapak Ibu, hidup benar karena iman itu bukan semata-mata karena diri kita gitu ya. Tetapi karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan iman kepada kita. Lalu kita meresponnya oleh iman itu. Nah, maka kemudian kalau kita punya iman, maka kita menjadi orang yang benar karena hidupnya benar gitu kan. Malam hari ini kita diajak membuka yang namanya kitab Habakuk dengan tokoh Habakuk ini sendiri. Siapa sih Habakuk ini? Mari kita lihat bahwa dia adalah seorang yang tentu saja soleh begitu ya. Soleh karena apa? Karena di dalam kehidupan dia, di tengah masyarakat yang kehidupan moralnya sudah memburuk karena Taurat diabaikan dan lain sebagainya, dia itu mengeluh kepada Tuhan gitu ya. Ini nabi yang kalau biasanya nabi itu berkata-kata, berkhotbah kepada orang banyak, ini Habakuk ini cuma mengeluh kepada Tuhan, berdoa, meratap kepada Tuhan. Jadi dia enggak bicara dengan orang di sekitarnya, enggak gitu. Nah, salah satu dari 12 nabi kecil gitu ya. Yang lainnya seperti kita baca, lalu kemudian hidup di kerajaan Yehuda sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, 700-an tahun sebelum Yesus itu. Persisnya memang sebelum Yehuda itu dibuang ke Babel, dijajah oleh Babel gitu. Lalu kemudian dia itu merasakan prihatin sekali lagi atas kehidupan masyarakat pada saat
suci diabaikan, Taurat nggak diperhatikan lagi gitu. Nah, Habakuk sebagai seorang yang soleh gitu ya, hidupnya baik, dia itu cemas, khawatir, prihatin gitu ya. Lalu kemudian penguasa yang ada juga jahat gitu, karena kemudian yaitu mengabaikan segala hukum-hukum Taurat. Kitab Habakuk ini isinya memang satu ratapan, seperti halnya kalau kita baca di salah satu bagian dari kitab Mazmur, itu juga ada ratapan. Dia hanya bisa merenung kepada Tuhan. Ini orang yang model-model kayak saya gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak beres di sekitar saya itu nggak berani protes. Gitu. Bukan protes, bukan reaktif gitu ya, ngomel-ngomel gitu. Cuma bisa batin aja gitu ya. Hanya aduh Tuhan kok kayak gini gitu ya. Nah, mungkin kayak gini, mungkin sebagian dari Bapak Ibu punya karakter model kayak gini, kayak seperti Habakuk gitu. Gak berani ngomong gitu ya, tapi hanya bisa curhat sama Tuhan. Ini Habakuk gitu. Tetapi oleh dia, kita malam hari ini mau belajar. Mari kita sama-sama kita akan baca dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Tulisannya tidak kecil-kecil. Kita mau baca secara bergantian Bapak Ibu. Habakuk 2 1 sampai dengan 5. Judulnya sangat sesuai dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat ganjil dibaca oleh para wanita, lalu kemudian ayat genap oleh para pria. Mari dibaca para wanita. 3, 2, 1. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Secara singkat, Ibu Bapak, Om Tante, saudara-saudari, jadi ini adalah salah satu isi dari kitab Habakuk. Dia hanya bisa meratap gitu. Dia hanya bisa mengacu pada Tuhan. Dia nggak ngomel-ngomel kepada sekelilingnya pada waktu lihat keadaan di sekelilingnya nggak baik-baik saja. Dia orang soleh hanya bisa meratap mengacu kepada Tuhan. Perhatikan, pada waktu dia mengacu kepada Tuhan, dia meratap. Yang dia nanti-nantikan itu sebetulnya adalah apa sih sebetulnya maksud Tuhan. Jadi dia tunggu jawaban dari Tuhan atas seluruh keadaan yang terjadi di sekitarnya, atas apa yang terjadi oleh keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Saat itu sudah terbelah jadi dua, utara dan selatan, dan yang utara itu sudah direbut oleh Asyur, gitu. Tetapi yang selatan namanya bangsa Yehuda itu masih belum. Saat itu mau akan diserang oleh Babel, gitu. Dan dia lihat ada ancaman gitu. Sepertinya bahwa Habakuk ini merasa gitu. Apakah karena keadaan dari masyarakat saat itu, bangsanya yang tidak mau hidup dengan soleh, lalu kemudian terjadi sesuatu yang akan mengancam bangsa itu sendiri, dan Habakuk itu sebetulnya nggak berani memperingatkan gitu. Dia cuma bisa sekali lagi tanya kepada Tuhan, kenapa gitu. Sering ya kita bertanya di dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan kenapa terjadi seperti ini. Tadi saya cerita anak yang paling gede saya sering banget waktu dia lahir,
saya mau cerita dulu. Sebelum saya memiliki dia, gitu ya, agak lama itu saya sebetulnya sempat gitu ya, kepada Tuhan janji gitu ya. Kalau engkau memberikan seorang anak, aku mau dia menjadi berkat itu bermanfaat gitu. Kenapa begitu Bapak Ibu? Saya sempat ngalamin lihat kakak saya yang pertama ini sudah tidak ada, tapi adanya di sini. Ini sempat agak lama nggak punya anak gitu. Akhirnya punya anak gitu. Saya khawatir bahwa nanti saya nikah, saya nggak sempat dikasih anak gitu. Maka saya janji sama Tuhan, Tuhan anak ini kalau engkau kasih anak, biar anak ini gak usah jadi orang kaya nggak apa-apa. Jadilah dia berkat aja. Maka saya cari nama. Salah satu nama namanya adalah Gratius, Grace, berkat gitu. Ya mungkin Bro Timi, Bro Roland dan beberapa teman yang lain kenal gitu ya sedikit gitu. Dia tentu menjadi anak yang sehat gitu. Tapi pada satu hari saya lihat kenapa dia kok gak seperti anak-anak yang lain gitu. Dia gak bisa lari dengan kencang gitu ya. Kemudian kadang-kadang pada berangkat sekolah masih SD, sekolahnya ada di depan kompleks rumah saya di Cimahi sana. Dia kadang-kadang kena sakit gitu, masih SD gitu. Saya nggak tahu anak ini kenapa, karena tiba-tiba kadang-kadang sakit, kadang-kadang hilang sakitnya gitu. Saya nggak tahu apakah dia lututnya, tulangnya masalah, ataukah ototnya. Sampai saya pernah bawa dia, kalau bapak ibu pernah tahu di PVJ itu ada namanya dulu chiropraktik. Saya pernah bawa ke sana. Kali pertama saya datang ke PVJ bukan untuk jalan-jalan, antar anak saya berobat. Pengen cari tahu kenapa ini anak itu. Kadang-kadang merasakan sakit di kakinya, kadang-kadang di ankle-nya, kadang-kadang di tumitnya. Lama itu nggak ketemu. Saya pernah bawa ke Jakarta di FX sama gitu, supaya dia bisa pakai sepatu gitu yang ada solnya. Apakah karena tapak kakinya flat gitu ya, ada sedikit tuh tinggi? Nggak ada. Tapi semuanya itu nggak ada nggak ketemu gitu. Apakah ini otot, apakah ini tulang dan segala macam. Akhirnya saya ketemu dengan satu dokter muda ini. Dia akhirnya saya akan MRI. Baru kemudian saya coba, baru ketemu dokter ini. Ternyata dia nahan sakit karena ada peradangan di wilayah dia sakit. Baru tahu namanya juvenile spondyloarthritis. Salah satu dari sekian banyak penyakit autoimun. Bapak Ibu, anak saya Ferdi itu autoimun. Setiap hari dia harus menelan obat. Bukan supaya sembuh, supaya sakitnya nggak terasa. Saya sedih Bapak Ibu. Saya harus buat surat ke sekolah kadang-kadang. Anak ini nggak bisa olahraga, minta izin ke sekolah. Sekolahnya sama dengan anaknya Bro Yuli dan Bro Roland ya sama di sana di Aloysius itu. Bikin surat karena nggak mungkin olahraga, nggak bisa lari, sakit dia. Jadi kalau olahraga ya bisa renang ataupun yang ringan-ringan gitu. Benturan-benturan membuat dia sakit karena peradangan. Pernah saya bawa ke dokter di rumah sakit terdekat, rumah sakit besar Hasan Sadikin. Mesti antri dari pagi sudah dapat gratisan obat gitu ya. Ketemu dokter A gitu kan, step by step gitu ya. Nggak ada yang memberikan suatu harapan. Waduh Pak, saya nggak bisa sembuh. Ini harus seumur hidup diberikan. Saya bertanya bahwa kenapa kok terjadi begini ya? Kok Allah nggak adil gitu ya? Allah tetap adil Bapak Ibu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mengalami sendiri bagaimana anak itu dan berkembang bisa dewasa seperti sekarang, dan dia sudah kerja. Gak pernah sekalipun oleh karena dia sakit, dia sampai nggak sekolah gitu. Tentu dia menahan sakit gitu, menahan sakit. Kadang-kadang pinggulnya itu sakit. Nah maka kalau diperhatikan ada masalah teman, ya sudah. Akhirnya harus berdamai dan itulah saya mencoba untuk percaya bahwa ada maksud yang baik atas hal ini gitu. Saya mungkin kecewa gitu, atau mungkin protes sama Tuhan. Tapi saya sudah berhenti dengan itu, mencoba menerima berdamai dengan semuanya. Dan saya juga tanamkan kepada dia, ya kamu harus berdamai. Tetapi syukur dia masih berpelayanan dan
sebagainya. Dia suka kur, dia suka ya persekutuan doa. Kalau nggak ada ini meninggalkan lubang besar di persekutuan doa Cimahi. Pada waktu dia udah nggak ada gitu. Untuk dia sudah menjadi satu orang gitu. Satu orang lumayan gitu. Apa yang pernah dia alami dia keluarkan gitu. Bapak dan Ibu, ada yang pernah mengalami protes dengan Tuhan meratap di bawah dalam doa? Habakuk seperti itu. Oke, mungkin gak ada jawabannya, tetapi kita akan mencoba bersikap seperti Habakuk. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita dalam kehidupan kita dengan sesuatu hal yang gak jelas gitu, bukan harapan kita. Nah, kemudian Tuhan menjawab bahwa di antaranya katakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh batu gitu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kalau kamu memang nggak pernah berkhotbah, tetapi pesan-pesanku kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, itu supaya ditaati gitu. Nah, kemudian memang Habakuk mendapatkan jawaban seperti itu. Jawabannya dia tunggu-tunggu gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebetulnya secara singkat bahwa kalau kita belajar kitab Habakuk gitu ya, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang diharapkan adalah kita harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Setia itu artinya begini, gak ke kiri, gak ke kanan, tetap meyakini sesuatu yang lebih besar daripada kita, sesuatu hal yang lebih besar dari persoalan kita, sesuatu yang gak kita mengerti, hanya kepada Dia saja yang akan menyelenggarakan kehidupan kita. Lalu kemudian yakin sebetulnya God is good all the time. All the time God is good. Jadi kalau kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, orang benar itu akan hidup dengan dua hal itu begitu. Kalau kita mencoba memikirkan sendiri begitu, mencoba mencari jalannya sendiri, menemukan begitu, solusinya sendiri begitu. Adakah yang sanggup dengan seluruh keadaan situasi dunia kita yang demikian tidak bisa kita mengerti? Kenapa itu Rusia kok sampai sekarang bertempur dengan Ukraina dan lain sebagainya? Kenapa itu bangsa Israel bertempur dengan Hizbullah dan seterusnya dan seterusnya? Ada banyak hal yang kita mengerti. Ada banyak hal yang bisa kita kontrol dan kendalikan. Tetapi di sini Tuhanlah yang menyelenggarakan kehidupan kita. Itu yang kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan kita bersandar hanya pada itu saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat bahwa menjadi orang benar itu karena iman gitu. Menjadi orang benar itu karena iman. Malam hari ini kita bicara itu. Atau hidup benar karena iman gitu. Jadi pertama-tama bukan karena perbuatan. Memang dilanjutkan dengan direspon dengan perbuatan pada akhirnya. Nah, di mana sih? Mari kita lihat. Di dalam kitab Ibrani bab 11 ayat 1 dinyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau ditanyakan begitu ya, apa dasarnya kita percaya kepada Tuhan? Apa buktinya? Kita meyakini Tuhan ada. Iman. Gak ada yang lain dan gak ada yang bukan. Iman. Iman itu semacam koneksi. Jadi kalau kita punya HP, lalu kemudian iman itu model kayak sinyalnya gitu. Gak kelihatan gitu. Tapi kita tahu kalau ada sinyalnya, kita punya iman gitu. Dan suatu saat, oleh karena satu dan lain hal, sinyal itu, sinyal HP kita, kadang kuat, kadang redup gitu. Kadang hilang juga tahu apa itu. Karena satu dan lain hal. Dan itu yang mesti kita atasi. Dianugerahkan untuk oleh Tuhan, tetapi memang kita perlu mengupayakannya juga dulu. Nah, kalau dikatakan bahwa kita adalah orang yang percaya pada Tuhan, maka itu buktinya apa? Buktinya kita memiliki iman. Dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi saya mengatakan gitu ya, kalau iman itu seperti sinyal ya.
bisa iman itu memang terus-menerus on gitu. Sinyal HP aja kadang-kadang hilang gitu. Entah karena ada di bawah itu. Gak mudah ya memang memelihara iman. Kadang-kadang memang ada sesuatu hal yang luar biasa yang membuat kita gak percaya lagi. Apa dia katanya? Kalau Bapak Ibu saudara-saudari doa terus, Tuhan gak kasih jawab gitu. Tuhan seakan seperti diam aja. Mungkin kita akan, ya kalau kita pernah ngalamin gitu, seperti saya dulu pernah ngalamin gitu. Iman percaya saya, pertama bersyukur ya punya anak, tapi kok anaknya kayak gini gitu. Sempat kemudian rasa percaya pada Tuhan itu agak kendor gitu. Mempertanyakan gitu, kenapa gitu. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita lihat. Kita hanya bisa mengaca kepada bagaimana orang-orang zaman dahulu yang ada di dalam kitab suci ngajarin kepada kita gitu. Mari kita lihat, ini siapa? Ini adalah Abraham. Betapa dia diperintahkan oleh Tuhan dan dia percaya pada waktu ia harus meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya untuk tujuan yang tidak jelas gitu ya. Untuk ke suatu tempat yang tidak jelas gitu. Kehidupan yang baik-baik saja pada waktu itu. Ya mungkin barangkali ada maksud ya. Kita tidak pernah dapat ceritanya. Apakah masyarakat di sekitarnya baik-baik saja kita tidak tahu. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Abraham, kamu pergi keluar dari tempatmu, tinggalkanlah keluargamu. Dia membawa keluarga yang keluarga intinya gitu ke tempat yang tidak jelas itu. Bukan tempat yang tidak jelas ya. Tuhan katakan yang aku akan beritahukan kepadamu nanti gitu ya. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Memang di perjalanan ya Tuhan membimbing Abraham. Lalu kemudian pada waktu dia sudah menjadi tua, istrinya sudah mandul gitu. Dia diberi janji akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak gitu. Secara normal akal manusia tidak mungkin gitu. Tapi ya kita sama-sama tahu. Tetapi sebetulnya ada satu kisah yang unik gitu. Dia sempat gak percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Pada waktu dia melihat ada tak mungkin, dia kan kemudian mendekati yang namanya siapa itu? Pelayan dari istrinya Hagar begitu. Ini adalah model dari mungkin sedikit gak percaya, sempat gak percaya. Tetapi kita tetap percaya. Kemudian dia tahu bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi hanya sekedar karena iman, Abraham itu dibenarkan. Kita semua dibenarkan juga karena iman. Ada lagunya ya? Iya, kita dibenarkan karena iman. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, lalu kemudian mari kita lihat tokoh yang lainnya. Ini sangat jelas. Adalah Ayub begitu. Ayub hidupnya soleh begitu. Tetapi kemudian dia memilih tetap percaya. Pada waktu kemudian banyak malapetaka terjadi. Harta bendanya dirampok, anak-anaknya mati, dia sakit-sakitan gitu ya. Punya penyakit kulit, gimana saya masih akan tetap jadi soleh? Teman-temannya itu bilang, kamu pasti punya dosa, akuilah gitu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kamu masih percaya sama Tuhan gitu, yang sudah membuatmu begini? Nah, Bapak dan Ibu, ada yang menarik pada waktu saya membaca dari kisah Ayub ini ya. Berkat itu membuat Ayub menyembah Tuhan dari kejauhan gitu, pada waktu itu. Kalau Ayub menjadi orang soleh, itu tentu karena cerita-cerita begitu. Tetapi pada waktu dia mengalami malapetaka, sesuatu yang menimpa yang membuat dia gak nyaman gitu, menderita. Penderitaan itu membuat Ayub mengenal Tuhan menjadi lebih
menjadi lebih pribadi. Dikatakan dalam ayat 42 bab 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Coba lihat. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kalau ayat awalnya adalah orang yang soleh, tetapi karena memang diminta dengar dari orang tentang Tuhan, waktu dia menderita dia lebih mengenal Tuhan secara lebih lagi. Apakah kita akan bersyukur kalau kemudian penderitaan membuat kita menjadi lebih mengenal Tuhan? Ini Bapak Ibu, menjadi orang benar oleh karena iman, tetap percaya dan kita akan terus menjadi orang benar. Dan ini yang terakhir, kita tahu ini sebenarnya kisah tentang Bunda Maria. Bapak Ibu, Bunda Maria dipersiapkan Allah untuk melahirkan Yesus. Lalu kemudian ada namanya Via Maria, terjadi padaku menurut perkataanmu. Dan pada suatu saat tertentu lahirlah Yesus dan seterusnya. Yesus kemudian dan anak-anak dipersembahkan kepada Allah. Ia ditemui dengan yang namanya siapa itu nabi perempuan dan nabi laki-laki? Simeon dan Hana gitu. Jiwamu akan tertembus pedang gitu. Bapak dan Ibu, kehidupan Bunda Maria yang gak terlalu banyak ngomong sebetulnya, tapi bertindak gitu ya. Dari mulai dia menerima, itu bukanlah kehidupan yang nyaman, enak, bahagia gitu ya. Dia terima yang namanya kabar sukacita. Dia terima kabar sukacita, tapi bukan sukacita ya, karena kan gak jelas gitu. Aku harus akan melahirkan seorang putra gitu. Bagaimana mungkin? Lalu kemudian pada waktu lahir juga harus fungsi. Lalu kemudian setelah dari Mesir kembali balik lagi ke Nazaret, dapat mimpi lagi jangan ke Nazaret, jangan ke Bethlehem tapi ke Nazaret saja dan seterusnya. Jadi begitu banyak hal yang membuat kemudian Maria ini sebetulnya mengikuti Yesus, berada di dalam kehidupan Yesus. Tapi kalau boleh dibilang gitu, bukan kayak kita waduh senang luar biasa dan seterusnya gitu. Dan yang paling luar biasa yang membuat Bunda Maria menderita adalah pada waktu di kaki salib itu gitu. Betapa orang yang benar dikasihinya gitu ya, putranya sendiri itu harus mati di kayu salib. Dan dia melihat, dikatakan bahwa selama seluruh kehidupannya, ini dalam KTK 149, dalam percobaannya yang terakhir, ketika Yesus putranya wafat di kayu salib, imannya tidak goyah. Jadi Bunda Maria, apapun yang ia alami, perjalanannya bersama Yesus itu, dia sama sekali tetap percaya akan yang namanya rencana maksud kehendak Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tiga tokoh ini belajar, membuat kita bisa belajar banyak. Abraham, kemudian Ayub, kemudian Bunda Maria. Mereka adalah orang yang percaya. Ini saya kan percaya. Kita gak akan belajar sama yang lain-lain begitu ya. Tapi kita sudah bisa belajar dari orang-orang di masa lampau gitu. Nah, kemudian mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudari surat Rasul Yakobus. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Kita baca bersama 3, 2, 1. Saya menemukan ayat ini Bapak Ibu, katanya Allah itu tidak mencobai begitu. Tetapi memang Allah itu membuat kita mengalami satu ujian supaya iman kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih teguh. Tadi cerita tentang Ayub, dia sudah punya iman yang baik, hidupnya sudah soleh. Tetapi pada waktu dia mengalami penderitaan, lebih soleh lagi, imannya lebih mantap lagi ternyata gitu. Nah, ternyata ini saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau Tuhan gak bicara lewat firman-Nya seperti ini, kita mungkin masih bertanya-tanya nih. Tetapi setelah kita ada di persekutuan doa, kita mengikuti kitab suci, baca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, ikut misa, paling tidak setiap seminggu sekali gitu. Maka kemudian firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Kalau ada sesuatu yang nampak kita kecewa, nampak kurang pas dengan apa yang jadi harapan kita, keadaan sekeliling kita nggak baik-baik saja, kita mesti tetap percaya bahwa itu adalah satu kebahagiaan yang akan membuat kita tekun begitu. Nah, sebetulnya kita mau lebih jauh lagi, kalau kita mengalami berbagai macam pencobaan, penderitaan, kita mau belajar ya. Ada banyak hal sebetulnya yang kemudian bisa kita alami. Yang pertama adalah pencobaan itu menjadi kesempatan untuk mengembangkan iman. Tadi kita sudah sama-sama lihat Ayub mengalami perkembangan iman yang luar biasa oleh karena dicobai gitu. Lalu kemudian saya sendiri Bapak dan Ibu dengan kisah anak saya tadi gitu ya, saya semakin percaya saja. Ada banyak hal yang saya alami sendiri, bagaimana Tuhan memelihara saya. Usia seperti saya Bapak dan Ibu, sebetulnya mungkin 1 tahun lagi seharusnya saya akan pensiun gitu. 2-3 tahun yang lalu itu saya sempat khawatir sebetulnya. Khawatir bahwa nanti kalau saya pensiun, saya gak dapat uang gitu. Saya bisa makan dari mana gitu. Ini terjadi dan saya cukup khawatir, cemas dan seterusnya. Saya ini orang Katolik, dibaptis sejak kecil oleh orang tua yang lumayanlah baik gitu ya. Tetapi pada titik tertentu saya khawatir. Kalau di kitab suci dan kalau kita berada di dalam persekutuan yang sudah semakin lama semakin bertumbuh, yang namanya khawatir itu juga sesuatu hal yang kadang-kadang ya kalau sudah semakin tinggi, anggap itu sebagai suatu dosa kecil. Janganlah kamu khawatir akan apa yang tidak kamu makan, akan apa yang tidak kamu minum, akan apa yang tidak kamu pakai. Semuanya itu kan disediakan oleh Allah. Nah, saya berulang kali sebelum tidur kemudian dengerin itu firman lewat YouTube. Lama-lama ajaib Bapak dan Ibu, saya menjadi lebih tenang begitu. Kekhawatiran yang itu juga belum tentu terjadi ya. Pensiunnya masih beberapa saat lagi, tapi saya sudah khawatir tidak bisa makan gitu. Ini saya alami. Allah menjadikan saya lebih tenang gitu. Emang Allah sama sekali juga tidak kasih tahu kamu akan ngapain nanti kalau pensiun. Tetapi damai sejahtera itulah yang memang Allah jadikan kepada kita. Dan oleh firman-Nya, ya sekali lagi karena firman-Nya itu membuat kita percaya. Pertama-tama karena memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan kan. Jadi iman percaya itu ya dari kitab suci, dari pendengaran dan seterusnya. Itu yang membuat saya kemudian menjadi lebih gak khawatir lagi Bapak Ibu. Kemudian bahwa apa sih yang bisa kita pelajari pada waktu pencobaan datang menghampiri kita, sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Satu pesan yang putuskanlah untuk selalu tetap bahagia, selalu tetap gembira. Ya memang ini nggak mudah gitu. Pasti ada sesuatu yang masa saya mengalami jatuh gitu. Masa saya mengalami ditipu orang. Belum lama gitu. Teman baik saya gitu. Aduh gitu. Teman baik. Ya biasa pinjam dan seterusnya, tapi belum dibalikin juga sesuai janjinya gitu. Ya udah banyak yang seperti itu modelnya. Bapak dan Ibu, penderitaan yang kita tanggung itu memang dimaksudkan akhirnya adalah untuk kebaikan kekal kita. Nah, kalau di dunia ini Tuhan nggak sampai ataupun kita nggak sampai merasakan sesuatu yang kita anggap baik gitu, sudah pasti di dunia kekal gitu. Apa sih buktinya? Banyak banget. Kalau kita perhatikan santo dan santa, kehidupannya itu banyak yang nggak baik-baik saja gitu. Penderitaan maksudnya itu. Ada yang sakit,
setelah kita mati, dalam artian setelah kehidupan di dunia ini, iman memang tidak diperlukan lagi. Kan ada iman, harapan, dan kasih. Yang tersisa adalah kasih. Pada waktu kita sudah berhadapan muka dengan muka, ya kan kita kan nggak perlu percaya lagi, sudah lihat ke Tuhan itu. Selama Bapak Ibu masih ada di dalam persiapan, modalnya cuma iman sih memang. Dia adalah sinyal bagi kehidupan kita yang membuat kita terkoneksi dengan Allah. Gak ada sinyal mati daya kita. HP-nya udah gitu. Penderitaan yang kita tanggung dimaksudkan untuk kebaikan kekal kita. Ingat bahwa hidup kita di dunia itu adalah sementara dan itu sebentar. Di dalam kurun waktu yang panjang di dalam kekekalan ini cuma sebentar. Ingat Santo Santa, kehidupannya tidak baik-baik saja, banyak sekali. Tapi kita percaya kan bahwa mereka pada saatnya nanti dalam kehidupan kekal atau sudah berada dalam kehidupan kekal, kebahagiaan nanti mereka semua. Saya mau menuntut Bapak dan Ibu, ini sudah sampai di penghujung. Bagaimana seorang pemimpin kita, Bapak Paus pernah mengatakan seperti ini. Ada banyak situasi yang tidak adil, tetapi kita tahu bahwa Tuhan menderita bersama kita. Tuhan kita itu aneh ya, unik bukan aneh sih. Kalau Tuhan di kepercayaan yang lain, gak ada diciptakan menderita gitu. Kalau Tuhan saja menderita, maka penderitaan kita gak ada artinya. Ada yang pernah ngalamin dicambukin, ada yang pernah ngalamin disalib gitu. Gak ada. Penderitaan kita gak sebanding dengan Tuhan kita. Ada banyak situasi yang tidak adil, tetapi kita tahu bahwa Tuhan menderita bersama kita. Jadi kalau kita ingatnya, kalau kita pandang salib Yesus, sebetulnya sengsara itulah yang membuat kita menjadi lebih kuat begitu ya. Bapak dan Ibu, ada banyak sekali makna pada waktu kita memandang salib Yesus itu. Dan salah satunya sengsaranya Dia, itulah yang menguatkan kita pada waktu kita sedang ada di dalam kesengsaraan. Bahwa Tuhan menderita bersama kita, jadi tidak sendirian. Malah Dia yang menanggung kita, mengalaminya di sisi kita. Maka kita tahu Dia tidak meninggalkan kita. Yesus terus mengetuk pintu kita, pintu kehidupan kita. Kan Dia menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Rohnya yang kudus, Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Sekarang kalau Yesus yang adalah junjungan kita, yang sudah mati bagi kita, mencontohkan, masakan dalam penderitaan kita masih mau protes kepada Tuhan. Masakan iman kita menjadi kendor, sinyalnya menjadi hilang. Disinilah sebetulnya kita mau bersyukur ya. Habakuk ini nabi kecil yang disediakan oleh gereja buat kita. Yang kalau nggak disediakan itu tidak pernah kita baca. Kita lebih suka Yeremia, Yesaya, begitu, Daniel dan seterusnya. Habakuk belajar dan ia mentransfer kepada kita. Kita boleh jadi orang yang mungkin barangkali karena karakternya nggak bisa marah-marah sama orang, nggak bisa berkorban gitu. Karena kita introvert dan lain sebagainya. Kita ngadu sama Tuhan. Pastikan Bapak dan Ibu untuk yang namanya menunggu apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan pasti nyatakan gitu. Pasti begitu. Yang lain dan tidak gitu. Dan itu yang akan membuat kita menjadi kuat menjalani persiaran kita. Seluruh jadinya di dalam kehidupan kita. Itulah yang menguatkan kita untuk perjalanan kita di dunia. Ingat, hanya sebentar kok. Siapa yang ini sudah sedikit akhir bulan, dompetnya sedang tipis. Betul ya? Iya. Keadaan apapun itu boleh terjadi di sekitar kita. Tetapi iman kita itulah sinyal yang mengantar
terkoneksi dengan Allah. Janganlah itu menjadi hilang ataupun mengendor gitu ya. Sinyal HP boleh kendor dan boleh hilang, tapi iman kita hendaklah jaga. Caranya gimana? Pasti Bapak Ibu saudara-saudari udah tahu gitu ya. Udah tahu, pasti ingat ya. Yesusnya itu kan terkoneksi dengan apa? Dengan doa, dengan baca firman gitu. Ada di dalam persekutuan, dalam komunitas, lalu melakukan pelayanan. Satu lagi kisah Bapak Ibu. Saya memang sudah tidak menjadi asisten imam karena sudah pensiun, saudara sudah 4 periode. Di masa yang lalu asisten imam itu betul ya Pak Sos, tidak ada aturannya gitu. Tapi belum terlalu lama, tiga periode sudah harus pensiun. Waktu saya menjadi asisten imam Bapak Ibu, itu saya merasakan yang namanya nganterin komuni ke orang yang di rumah karena sakit, dan itu harus saya lakukan setiap minggu. Itu seperti seakan-akan memenjara saya gitu. Mungkin orang lain itu melihatnya kayak gitu. Kok saya nggak bisa ya kalau hari Minggu karena saya pasif dengan saya kerja hari Minggu gitu ya. Biasanya ada beberapa dalam satu minggu itu. Setidaknya ada 3, kadang 4, ya kadang 2 dan seterusnya. Maka setiap minggu saya jarang gitu. Tapi nggak tahu kenapa Bapak Ibu saudara-saudari. Saya enjoy saja melakukan itu, walaupun hari Minggu ya nggak kemana-mana gitu. Lebih suka pulang dari kerja langsung nganterin. Biasanya misalnya paling pagi gitu, nganterin kumpul tidak seterusnya. Memang sih kalau ada sesuatu hal yang menghalangi, saya janjian lagi untuk diberikannya sore hari dan seterusnya. Tapi kan jadi lebih repot sore hari datang lagi ke gereja, ambil komuni, diantar dan seterusnya. Bahkan pada waktu COVID pun Bapak Ibu, mungkin teman-teman asisten imam yang lain udah berhenti takut gitu. Saya hanya punya prinsip satu. Ya kalau ada yang minta saya kasih antar komuni, saya antar Bapak Ibu. Waktu itu saya belum terkenal gitu. Akhirnya memang saya sempat terkenal, tapi bukan karena itu. Saya tetap layani gitu. Ya, saya percaya nggak terjadi sesuatu yang demikian luar biasa yang akan terjadi. Kalau saya tetap bisa mengantar tubuh Kristus kepada setiap orang yang saya layani. Masih ingat puji syukur 212. Setiap kali doa selesai komuni. Itu baik untuk kita doakan Bapak Ibu. Jiwa Kristus kuduskanlah kami. Tubuh Kristus selamatkanlah kami. Darah Kristus sucikanlah kami. Air lambung Kristus basuhlah kami. Sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Bapak dan Ibu, Ekaristi itu sumber dan puncak kehidupan kita. Satu malam pulang dari latihan kur di gereja Santo Ignatius Cimahi, bukan pulang ya, selesai latihan kur gitu ya, itu keluar dari gedung gereja, latihannya di dalam gereja. Lalu kemudian pintu gerbangnya ya udah dipalang gitu, sehingga terjadi seperti itu. Sampai saya menyadari kunci mobil saya ketinggalan di laci di dalam gereja. Struktur gereja saya di Ignatius Cimahi itu, kalau gerejanya sudah ditutup pintu gerbangnya, ya nggak bisa masuk gitu. Lalu kemudian pas tempat kunci saya ketinggalan di dalam. Di antara saya lewat yang namanya sekretariat. Sekretariat itu nyambung dengan pastoran gitu. Lalu kemudian ada halaman dalam. Di halaman dalam itu waktu saya masuk itu disapa oleh salah satu pastor. Pastor itu tanya, dia mengenal memperhatikan saya. Disapa, Pak Anton. Kok saya nggak pernah lihat lagi Pak Anton ke gereja pagi? Maksudnya bukan minggu ya, misa pagi gitu. Tapi dan itu saya juga kaget gitu, disapa demikian gitu. Enggak, pastor ini enggak marah gitu. Cuma menyapa saya, menegur saya. Semalaman saya kemudian nggak bisa tidur tuh. Besok paginya
saya ke gereja lagi. Dan sejak saat itu saya mulai lagi ke gereja pagi. Kalau dulu kan sudah alasan tuh antar anak sekolah, setengah 7 ya sekolahnya. Misalnya itu jam 6 kan nggak mungkin gitu. Lalu COVID, keenakan misal online gitu. Katedral Malang favorit saya. Saya mencoba mengabdi, menghidupi perayaan Ekaristi itu. Bagian dari saya terus membuat koneksi dengan Allah. Itu dalam terjalin, dan itu salah satunya dengan Ekaristi. Saya yakin di sini ada cukup banyak juga. Ada gitu, di lingkungan aktif, di persekutuan doa aktif gitu ya. Lalu kemudian baca firman, dan kemudian berdoanya pasti kuat gara-gara persekutuan doa. Persekutuan doa itu yang membuat saya terheran-heran begitu. Soalnya saya melihat ya, persekutuan doa itu ada orang Katolik yang kalau doa itu dalam begitu, sungguh. Kalau nyanyi dalam gitu ya. Saya tuh kabur gitu ya, terheran-heran gitu. Dulu mengabdi kepada yang namanya suara indah gitu, supaya dipuji kedengaran bagus, punya hebat. Tapi sekarang saya lihat teman saya kalau suaranya memuji Tuhan, saya tersadar ya, ini rupanya gitu, memuji Allah yang dalam gitu. Persekutuan doa mengubah saya banyak. 2007 saya mengikuti camp di sini, saya belajar banyak. Mungkin Pak Sos masih ingat gitu. Ada teman kelas saya, Bro Anton itu teman kelas camp saya. Sampai saya nggak ingat 2006 atau 2007 ya bro ya, nggak ingat ya. Sudah lama banget gitu. Dan disitulah saya mengalami pertobatan lahir baru. Disitulah tahun itu 2007 saya ikut kesadaran. Karena stres dengan kehidupan gitu. Tapi waktu saya stres, Tuhan sayang saya. Lingkungan itu mengantar saya ikut kesadaran. Lalu kesadaran itu kemudian mengantar saya ikut camp. Pak Sos, jadinya ceritanya gitu. Dan saya seperti sekarang gitu. Nggak tahu kok tiba-tiba ada di depan sini gitu ya. Ini juga modal nekat gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita boleh tidak baik-baik saja. Tetapi iman kita itu adalah sinyal kita, koneksi kita dengan Tuhan. Itu yang akan terus membuat kita bisa menjalani kehidupan ini. Saya undang teman-teman tim ujian. Mari kita berikan hati kita. Bapa di dalam sorga, betapa Engkau mengetahui setiap hati kami yang senantiasa ingin percaya dan mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami. Bapa, betapa begitu banyak hal yang membuat kami terkadang kehilangan iman akan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kehidupan kami bukanlah kehidupan yang baik-baik saja. Tetapi biarlah anugerah iman yang boleh kami terima daripada itu boleh tetap terus menguat. Siapakah kami Tuhan di hadapan Engkau? Mari Tuhan terus genggam kehidupan kami. Dekatkan kami lewat iman kepada Engkau. Biarlah kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami mau menaikkan doa kami. Lalu ujian ini. Engkaulah kekuatan.
senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah iman kami akan Engkau boleh terus hidup. Biarlah kepercayaan kami akan Engkau menjadikan kami orang yang benar. Biarlah iman akan Engkau hidup kami menjadi benar. Bapa, sertailah setiap pribadi di persekutuan doa di tempat ini. Engkau mengetahui setiap hal, setiap detil kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Mari Tuhan, biarlah Engkau tambahkan iman kepada kami semua di tempat ini. Dan biarlah oleh karena percaya kami boleh dapatkan kehidupan yang kekal dalam bersama para kudus, orang-orang percaya di dalam kediaman yang kekal. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami tetap percaya dan setia. Mampukan kami untuk berpegang teguh, percaya pada iman yang selalu terhubung denganmu. Sebab Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi Bapak Antonius Budi Satya yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk beliau beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga untuk presiden dan wakilnya serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan, dalam mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga berdoa bagi tim Pastores Paroki Dekanat Bandung Barat, khususnya tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Bogart, Pastor Maman, Pastor Hendra, dan Pastor Alam, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikanlah pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka semua yang hadir dalam persekutuan malam hari ini. Berkatilah kami dan berilah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu untuk memuji, memuliakan dan melayani, serta mengasihi sesama dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar kami tidak dibiarkan oleh kebiasaan duniawi yang menghalau sabda-Mu untuk tinggal di dalam hati kami dan menghayatinya dalam setia dan tulus. Marilah kita mohon.
bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang boleh kami terima daripadamu. Saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan doa PD dan juga dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Tuhan. Setelah kita mendapatkan satapan rohani pada malam hari ini, saya yakin dan percaya kita semua diberkati dan dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui kantong-kantong atau melalui QRIS yang tampang di monitor, dan angkanya boleh lebih dari 6 digit Bapak Ibu. Tuhan pasti lebih senang. Dan inilah persembahan hati kami Tuhan kepada Engkau.
kasih dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini sungguh luar biasa ya, di mana kita diteguhkan oleh firman bahwa ketika kita punya iman kepada Yesus, maka kita akan bisa mempunyai hidup yang benar. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk keluarga saudara Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk pelayanannya pada malam hari ini di persekutuan doa Laurentius. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak dan keluarga, juga dipakai terus oleh Tuhan di dalam memperluas kerajaan Allah. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah bertugas pada malam hari ini. Tim pujian, terima kasih secara luar biasa. Ada yang pertama kali tugas ya, pecah telur ya, luar biasa ya. Ternyata tadi dibilang harta terpendam, ya, luar biasa. Untuk ceria, makasih untuk tim sound system dan tim momen, tim konsumsi, tim pendaftaran, kemudian tim among tamu semua, tim doa. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Ya, ada yang baru pertama kali datang nggak ya? Oh, Dani ya, udah datang ya. Oke, ya, kayaknya nggak ada. Ada pertama kali di sini atau udah pernah? Udah pernah. Oke, ditunggu kehadirannya minggu depan. Yuk kita lihat beberapa buah pengumuman. Yang pertama, persekutuan doa kita minggu depan, tanggal 3 Oktober, jam 7 malam di ruang Krista Geraha Prakasita lantai 3 seperti biasa, masih dengan tema besar Allah sumber keadilan. Kita mau masuk ke dalam tema yang terakhir di seri bulan kitab suci nasional ini, dengan juga bersukacitalah Allah Maha Adil, yang akan dibawakan oleh pewarta kita Ibu Laurencia Karnianto. Ada di sini ibunya ya, nanti minggu depan ibunya mewakilkan di sini. Mari kita datang lagi ya, jangan sampai kelewat untuk tema ini, sehingga kita bisa tahu bahwa Allah itu Maha Adil. Oke, next. Doa korontra kerahiman ilahi. Kami dari Persekutuan Doa Laurentius mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa kerahiman ilahi setiap hari jam 14.45 melalui Zoom ya. Passcode dan meeting ID-nya tertera di flyer. Yuk Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tergerak hati untuk mendoakan bangsa, untuk mendoakan kesembuhan orang-orang sakit, kita sama-sama berdoa dalam doa kerahiman ilahi ini. Kemudian next, doa syafaat. Doa syafaat diadakan setiap hari Selasa. Untuk minggu depan, doa syafaat tanggal 1 Oktober jam 2024 jam 7 malam ya. Di flyernya 18.30, tapi ada perubahan jam, jadi dikundurin jadi jam 7 malam karena sebelumnya jam 6 di gereja ada ibadat pembukaan bulan Rosario ya. Jadi kita mau jam 7 di ruang Agnes di lantai 1, masih di gedung ini, cuma di bawah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa negara, pastor dan semuanya. Kami undang untuk hadir di doa syafaat hari Selasa. Oke, kemudian, nah bagi Bapak Ibu yang mempunyai wujud-wujud doa yang ingin didoakan, maka tim doa Santo Laurentius juga membuka pelayanan wujud doa. Boleh nanti menghubungi Kak Linda dan Kak Nova. Kak Novanya ada di sini ini, dan Kak Linda ada di belakang. Kalau sekarang, oh iya saya keinginan pengen ada wujud yang didoain, sekarang aja langsung ya. Kalau enggak boleh juga menghubungi WA yang tertera. Kami dari tim doa Laurentius akan mendoakannya. Oke, lanjut. Nah ini volunteer ya. Volunteer apa ya? Dicari, diingini volunteer keyboardist. Kami persekutuan
menjadi tim pujian. Syaratnya itu adalah memiliki dasar bermain piano, organ, dan keyboard. Itu dulu aja dasarnya ya. Kemudian memiliki kerinduan melayani Tuhan dan siap mengikuti pelatihan dan pembekalan. Bagi Bapak Ibu yang ingin melayani, boleh nanti menghubungi siapa ya di sini. Ada Cindy dan Oscar ya. Malam hari ini kalau misalnya tergerak dengan melihat flyer ini, langsung aja hubungi Bro Roni ini ya, yang ini ya. Bro Roni bilang saya mau jadi keyboardist, nanti Bro Roni yang akan mendaftarkan. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, saya sungguh berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyumbang untuk udah berbagi kasih melalui sumbangan makanan. Nah, kami juga mengajak bagi yang tergerak untuk menyumbang persembahan kasih dalam bentuk makanan, boleh menghubungi Ibu Melianaci. Ya, nanti mungkin bisa ini ibunya memang tadi di sini. Oh, ya itu ya di sana ya, lagi siap-siap ibunya mau untuk konsumsi. Oh, bapaknya ini. Ya, boleh nanti menghubungi Ibu Meliana. Masih ada Pak? Oke, ini sekarang kita mau memberikan kuesioner bagi puasa kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk scan barcode. Ya. Scan barcode, nanti diisi bagaimana pewartaan hari ini. Oke, masih ada? Oke, nah Bapak Ibu, satu lagi pada malam hari ini secara khusus saya mau berterima kasih kepada salah satu tim kita yang puji Tuhan dia sudah banyak melayani persekutuan doa ini, dan ini adalah malam terakhir mungkin kita bersama ya. Nanti next ayo Silvi sini ya, malam hari ini Silvi malam ya terakhir bersama kita karena hari Minggu dia akan berangkat ke Singapura karena diterima kerja di Singapura ya. Memang boleh nggak apa-apa ini terakhir bersama kita, tapi hati tetap selalu ada ya dengan persekutuan doa ya, kalau membantu datang lagi. Oleh karena itu saya minta tolong Pak Anton untuk mendoakan supaya Silvi di Singapura juga bisa tetap berkembang, kerjaannya sukses, bisa juga nanti melayani Tuhan. Mari Pak Anton, silakan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita arahkan tangan kita untuk saudari kita Silvi. Bapa di dalam surga, sungguh bersyukur kami semua atas saudari kami Silvi yang boleh ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaannya, secara khusus dalam persekutuan doa Santo Laurentius ini. Terima kasih atas segala hal yang boleh ia lakukan, sehingga persekutuan doa ini boleh menjadi banyak warna oleh karenanya. Bapak, Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita dan rancangan Engkau sendiri atas saudari kami Silvi. Kiranya Engkau tetap terus sertai ia dimanapun ia boleh berada. Secara khusus kalau sebentar lagi ia hendak bekerja di tempat, di negeri di mana Tuhan sudah tempatkan, izinkan ia ada di sana. Kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ada atas saudari Silvi. Biarlah sukacita dari Tuhan tetap terus ada di dalam kehidupannya, di dalam
iman akan Engkau, percaya akan Engkau, tetap terus kuat, sehingga apapun yang kelak ia boleh jalani dan alami, ia tetap percaya semuanya ada di dalam kendali Engkau sendiri atas seluruh kehidupannya. Bapak, kami mau berdoa untuk keluarganya, keluarga dari saudari kami Sylvie. Kiranya keluarganya pun boleh Engkau anugerahi damai sejahtera, sukacita yang juga berlimpah. Dan biarlah ia boleh tetap menjadi anak yang Engkau kasihi, terutama terlebih ia boleh menjadi orang yang benar, karena tetap hanya mengandalkan Engkau dan percaya kepada Engkau saja di dalam seluruh langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengantar ia sampai ke Singapura beberapa saat hari ke depan, dan semoga ia boleh menjalani seluruhnya penuh dengan kemenangan yang oleh Tuhan sediakan bagi kehidupannya. Dan biarlah di tempat yang baru ia juga tetap boleh melayani. Terima kasih Tuhan, kami mengusahakan seluruh kehidupan Sylvie hanya di dalam tangan Tuhan, penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan. Seluruh doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat jalan. Semoga tetap terus ada di dalam tangan Tuhan, tetap melayani, tetap percaya pada Tuhan.